siapapun nanti yang memimpin bangsa ini dari hasil suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024, itulah pemimpin kita. Pengalaman pahit kita terjadinya keterbelahan bangsa ini semenjak Pilpres tahun 2019 haruslah kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita kehilangan tongkat dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan agar selalu sukses di dalam menjalankan usahanya, bisnisnya, dan profesinya masing-masing. Sahabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 baru lalu meresmikan Gapura Cinaton di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Konon kata Anies, kawasan ini akan dijadikan sebagai ikon dari pariwisata budaya, di mana di kawasan ini adalah letaknya budaya yang berciri khaskan Tionghoa, dan ini sangat besar artinya untuk keanekaragaman budaya Nusantara. Dan Gapura ini pembeda dari gapura-gapura yang ada di dunia. Kalau selama ini gapura di dunia rata-rata dihiasi oleh warna merah, di sini warnanya warna tembok. Perpaduan dari ciri khas Betawi dan Tionghoa. Ini menarik sekali. Apa yang dilakukan Gubernur Anies ini tidak lain kelihatannya adalah untuk semata-mata membangun Jakarta dan menambah keanekaragaman pengembangan wisata budaya Indonesia. Namun, jika ada yang membawa-bawa ini ke dunia politik, yang mengatakan Anies sekarang mau hijrah dari politik identitas selama ini, sekarang ingin merangkul etnis Tionghoa, saya kira itu berlebihan kalau itu dikatakan. Dan kita harus dari sekarang menghilangkan dikotomi-dikotomi tentang pencalonan presiden dan wakil presiden ke depan yang hanya untuk memecah belah bangsa. Kita menginginkan siapapun nanti yang memimpin bangsa ini dari hasil suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024, itulah pemimpin kita. Semua tokoh-tokoh kita yang muncul sekarang baik semuanya untuk memimpin bangsa ini. Tinggal lagi menentukannya mana nanti yang terbanyak dipilih oleh rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi kita, demokrasi Indonesia, yakni demokrasi Pancasila. Itu saja. Tetapi kalau kita tarik-tarik juga ke kiri, kita tarik ke kanan, kita bawa-bawa juga ke politik identitas lah, politik ini itulah, nanti bangsa ini akan kembali terpecah. Pengalaman pahit kita terjadinya keterbelahan bangsa ini semenjak Pilpres tahun 2019 haruslah kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita kehilangan tongkat dua kali. Jadi, mari kita hilangkan hal-hal yang bersifat mengotak-otakkan bangsa ini. Antara lain nama-nama tokoh-tokoh yang kelihatan sekarang muncul untuk memimpin bangsa ini dari hasil suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024 nanti. Mulai kalau kita urut dari nama, abjad nama saja, mudah-mudahan saya tidak salah menyampaikannya. Saya mulai dari Agus Harimurti
Yudhoyono, AHY, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Erick Thohir, Menteri BUMN, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Puan Maharani, Ketua DPR RI, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, dan Ketua Umum Partai Gerindra, dan banyak lagi yang lain. Semua ini adalah tokoh-tokoh kita yang siapapun di antara mereka nanti yang terpilih oleh rakyat memimpin negara besar ini, memimpin bangsa besar ini adalah orang yang terbaik bagi bangsa ini. Tidak ada salahnya. Oh, sekarang AHY contohnya, dia mungkin anak muda tapi energik, berpengalaman luas. Siapa lagi? Anies Baswedan yang dikatakan dekat dengan para ulama, baik, dan dia orang nasionalis, kakeknya pahlawan nasional. Apalagi? Jadi dia adalah seorang intelektual yang agamis, yang nasionalis. Erick Thohir, seorang pengusaha sukses, anak muda, nasionalis, agamis juga. Siapa lagi? Ganjar Pranowo, seorang nasionalis yang punya pengalaman banyak di dunia politik, tokoh partai besar PDI Perjuangan, dan telah 2 kali periode memimpin Jawa Tengah. Oh, dikatakan dia ketua relawannya Edi Kuntadi, yang mungkin selama ini oleh orang-orang yang mungkin saja ada yang tidak senang kepadanya dipandang negatif, biasa. Tidak mungkinlah orang senang kepada seseorang semuanya. Gatot Nurmantio yang dikatakan, oh ini orang tentara hijau ini, contohnya. Dia seorang Panglima TNI yang pernah menjadi pucuk pimpinan TNI di negeri ini. Seorang tokoh nasional. Puan Maharani, satu-satunya yang menonjol dari kaum Hawa adalah Puan Maharani. Kalau dulu kita pernah dipimpin oleh satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang perempuan, Megawati Soekarno Putri, itu adalah ibu kandung dia. Apa salahnya kalau sekarang kita lagi dipimpin oleh seorang ibu, Puan Maharani? Dia anak muda, dia orangnya low profile, tenang orangnya. Tidak ada kelihatan pada wajah Puan Maharani ini wajah sombong, tidak ada. Prabowo Subianto, orang yang energik, ketokohannya benar-benar telah teruji, dan sebagai seorang menhan dia kelihatannya sangat berhasil, dan dia seorang yang punya wawasan sangat-sangat luas. Banyak lagi yang lain yang belum saya sebutkan di sini. Jadi intinya siapapun nanti yang terpilih itu adalah pemimpin kita. Jadi tidak perlu kita menyebut, oh asalkan jangan Anies Baswedan, asalkan jangan Ganjar Pranowo, asalkan jangan Puan Maharani, asalkan jangan Erick Thohir. Itu hendaknya kita hindari bahasa-bahasa seperti itu. Bersaing boleh, dukung-mendukung boleh, tetapi jangan lakukan kampanye hitam. Jangan lakukan pembusukan kepada tokoh. Tidak baik untuk sebuah negara sebesar Indonesia ini. Kita mengatakan juga kita tidak boleh melakukan politik identitas. Itu namanya melakukan politik identitas. Identitas kejelekan orang disebut-sebutkan, dicari-cari kejelekan orang, dikembangkan itu. Itu namanya melakukan politik identitas juga. Siapa yang tidak pakai politik identitas? Tidak ada. Identitas itu ciri khas. Tidak ada yang tidak punya ciri khas. Setiap calon punya ciri khas masing-masing. Dan berdasarkan ciri khas itulah, berdasarkan ciri-ciri khusus itulah dia dipilih. Kalau tidak ada identitasnya, bagaimana rakyat memilih?
Kenapa saya sampaikan begini? Kalau nanti terjadi juga keterbelahan bangsa ini, yang menanggungkannya rakyat, ekonomi kita menjadi terpuruk jadinya. Sebab politik saja yang ke depan. Kita ingin sekarang ini ekonomi ini menjadi nomor satu oleh siapapun yang memimpin bangsa ini nanti. Tidak tertanggungkan lagi oleh rakyat-rakyat kecil seperti kita ini. Sekarang penderitaan hidupnya karena ambruknya ekonomi kita. Kita melihat ambruknya ekonomi kita ini karena kita lebih akhir-akhir ini, beberapa dekade ini kita lebih kepada politik, kita kedepankan politik sehingga ekonomi tertinggal. Padahal di sebuah negara, apapun alasannya, ekonomi tetap harus bertumbuh, rakyat harus sejahtera. Bagaimana berpolitik kalau rakyatnya sengsara, kalau rakyatnya miskin, rakyatnya tidak bisa usaha, apa yang dijual tidak laku karena daya beli rakyat kurang, rendah, tak berdaya. Siapa yang dalam otaknya politik saja kerjanya, menjelekkan ini, menjelekkan itu, yang pokoknya kita menang, yang pokoknya kita jadi nanti, siapa itu? Singkirkanlah itu demi rakyat yang sudah menderita ini. Coba lihat sekarang, pengangguran makin menggunung, harga-harga mahal. Harga pangan yang mahal menjadi isu yang belum terselesaikan. Tak hanya harga semua jenis cabai yang meroket, bawang merah, tomat, sayur mayur, telur, dan minyak goreng bertahan cukup lama dengan harga tinggi. Kenaikan ini paling memukul bisnis kuliner, tak terkecuali bisnis warteg yang memiliki stigma murah meriah. Makan ikan goreng sama tempe goreng, minyak gorengnya mahal. Per liternya Rp14.000. Makan telur, ini juga Rp30.000 per kilogramnya. Sayur kangkungnya juga mahal, seikatnya Rp5.000. Dan yang paling dahsyat adalah sambelnya nih. Sambelnya pakai rawit merah itu Rp130.000 per kilogram. Harganya hampir sama dengan 1 kilo daging sapi. Hidup rakyat semakin sengsara. Sementara kita asik politik-politik juga. Bilang Anies kelompok ini, Anies kelompok intoleran. Istilah intoleran kita kesampingkanlah istilah itu. Yang penting pihak keamanan mengawasi kalau memang ada pihak-pihak yang ingin merusak bangsa ini, baik dari kaum radikal atau dari kaum komunis atau dari kaum separatis, dijaga oleh pihak keamanan, dijaga oleh TNI dan Polri. Itu kerja mereka. Dari pihak manapun yang coba-coba ingin merusak Pancasila, ingin mengganggu Pancasila, ingin mengganggu NKRI, harus dilibas oleh pihak keamanan. Jadi politisi-politisi tidak usah itu juga yang ngomongin. Itu hanya untuk memecah belah bangsa saja kalau itu disebut. Ingatlah apa yang disampaikan oleh ulama kita, Das Al-Latif. Kami berbicara, kau anggap kami radikal. Kami membela Nabi kami, kau anggap kami intoleran. Peradaban apa yang kalian miliki? Akal sehat apa yang kalian pakai? Atas nama demokrasi kalian membebaskan dirimu dari aturan dan norma saling menghormati. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara barbar. Bukan negara yang tak beradab. Kita punya Pancasila. Jadi kita tidak ingin itu lagi yang dikedepankan. Silakan tokoh-tokoh kita itu bertarung secara fair. Silakan kita mendukung mereka. Siapa yang kita inginkan. Tetapi bukan dengan cara menjelek-jelekkan orang. Jangan kita katakan dia intoleran. Kita katakan dia ini. Kita katakan dia itu. Jangan itu juga lagi. Siapa yang tidak baik? Kalau kita bicara tentang Anies, kenapa saya banyak bicara tentang Anies ini? Sebab dengan diresmikannya oleh Anies Baswedan, Gapura di Glodok mana itu, ada di antaranya yang berkomentar tentang dia mencari ini, merangkul warga Tionghoa ini. Selama ini, waktu Natal dia keliling gereja, mengapa tidak dikomentari? Dan warga Tionghoa ini sudah terkenal dekat dari Anies sejak dulu. Banyak pendukung Anies itu dari warga Tionghoa. Banyak.
Karena warga Tionghoa itu tahu bahwa Anies ini bukan intoleran. Dia adalah seorang intelektual. Dia adalah seorang negarawan. Dia berasal dari kakeknya yang seorang pahlawan nasional. Seorang nasionalis yang agamis. Jadi tidak bisa kita lagi mengompori orang juga. Tak perlu lagi itu. Demikian juga kalau kita kompor juga orang, jangan pilih Ganjar. Ganjar nanti itu orangnya arah ke sini, arah ke sana. Tidak usah. Ganjar itu adalah tokoh kita. Dan kalau dia terpilih, kita yakin dia akan mengayomi semua orang juga. Oh, dibilang juga jangan pilih Gatot. Sebab Gatot itu dia sikit-sikit anti PKI, sikit-sikit anti PKI. Memang dia anti komunis, dia TNI. Tetapi dia nasionalis, dia agamis. Oh, jangan pilih Puan. Puan itu kan masih muda. Walaupun dia muda, tapi kalau memang wawasan kebangsaannya bagus, kenapa tidak? Jangan dipilih Prabowo. Adiknya di sini, familinya di sini. Itu semua punya adik, semua punya ada kerabat yang pengusaha yang apa. Jadi semua orang punya kekurangan, punya kelebihan itu. Kalau Anda mencari orang yang sempurna untuk memimpin, dimanapun tidak akan ketemu. Ada jeleknya, ada baiknya. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah yang Maha Pencipta. Jadi kita juga mengajak kepada warga masyarakat, jangan terprovokasi oleh orang-orang yang kerjanya menjelek-jelekkan tokoh ini, menjelek-jelekkan tokoh itu. Jangan terprovokasi oleh itu. Kita ingin sekarang ini negeri ini tenang sehingga rakyat kecil bisa mencari hidup. Rakyat kecil bisa menikmati harga-harga yang murah. Semua tokoh kita baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.